Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa lagi dengan saya, host untuk Lestarilah Indonesia. Kali ini pada musim 23 kita akan berbincang-bincang dengan tema hikayat padi terperosok di kandung hayat di pelosok. Ini adalah sebuah kisah tentang padi. Mungkin secuil saja ya dari begitu besarnya dan luasnya kisah tentang padi ini. Dan eh, seperti ketahui, padi merupakan komoditas yang amat penting di Indonesia. Kita akan berbincang-bincang tentang itu dan senang sekali bisa berjumpa pada musim ke-23 ini. Semoga kawan-kawan Lestarilah Indonesia dimanapun berada sehat selalu dan tetap semangat dalam berkarya dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, kawan-kawan sekalian, tema padi kali ini kita ambil sebagai bahan perbincangan karena memang beberapa waktu yang lalu hiruk pikuk mengenai stok padi dan beras kita ya, data yang dipakai berbeda-beda. Kalau kita pakai misalnya data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 saja luas panen padi kita itu diperkirakan 10,6 juta hektar dengan produksi 55,667 juta ton gabah kering. Jadi kalau 10,6 juta hektar itu dikonversikan menjadi beras, itu produksi pada tahun 2022 itu 32 juta ton beras yang dihasilkan oleh petani. Dan petani kita ya makin tahun makin senior yang yang tetap merawat padi di sawah-sawah yang becek maupun di ladang-ladang yang kering. Tetapi kebutuhan kita akan beras dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara ketersediaan luas panen padi itu cenderung menyusut karena konversi sawah-sawah yang bagus yang ada di Jawa maupun di tempat-tempat yang lain itu juga tergerus oleh peruntukan yang lain. Nah, tapi kita tidak membincangkan tentang segala macam statistik itu karena sore ini kita akan berbincang dengan seorang eh, perempuan cantik, seorang antropolog yang mendedikasikan sebagian umurnya untuk menempuh pendidikan antropologi di Fakultas Fisip jurusan antropologi di Universitas Indonesia untuk mengambil S2-nya. Dan Bogor adalah kota kelahiran dan dia tinggal di sini. Dan sehari-hari beraktivitas sebagai sustainability consultant, sebagai community partner di Rimak Asia. Selamat datang di Lestarilah Indonesia musim 23 ini. Inilah Mbak Suci Rahayu Shinto. Halo, halo Mbak. Halo, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Suara saya Lagi, terdengar ya? wah ya mantap. Oke, sip. Lagi sibuk apa nih dalam beberapa hari ini? Sibuk apa ya? Sibuk nulis, nulis report, nulis yang lain, nulis apa saja yang bisa ditulis lah. Oke. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya dan berkenannya untuk berbincang-bincang sore ini eh, Ya. di Lestarilah Indonesia. Nah, karena tema tentang padi, apa kesan Mbak Suci ini tentang padi?
Karena saya lihat di tesis S2-nya kok ngambil soal padi gitu. Ada Ya, personal interest atau kesan tertentu tentang padi kah? ya interestnya 2 kali sih sebetulnya kayak apa, think tank-nya gitu ya. Jadi kalau dulu zaman saya masih kecil itu kan mau lihat padi itu saya selalu harus datang ke rumah Mbah di Kutarjo. Nah itu Hmm. rasanya baru bisa, melihat padi dan kemudian bisa main di sawah, bisa bantu Mbah gitu ya, atau bantu Bude, Pakde yang masih bertani di sana gitu dan memang, luar biasa gitu ya dan bapak saya itu selalu kalau soal beras gitu ya, soal nasi gitu ya, kalau saya nggak habis itu udah Hmm. dimarahinnya Hmm. habis-habisan gitu ya. Selalu yang pokoknya, eee, itu tuh nggak boleh dibuang apa segala dan selalu ada Dewi Sri itu nanti marah gitu ya. Dewi Nangis, Sri, ya nangis, marah pastinya gitu. nangis. Jadi selalu ada embel-embel Dewi Sri gitu ya di setiap, saya kalau dimarahin sama bapak kan kadang-kadang saya nggak habis gitu makannya. Nah itu bapak tuh selalu kayak gitu, itu yang pertama. Nah tapi kan Hmm. memang, karena saya tinggalnya di pinggir kota gitu ya, kalau nggak bisa disebut kota gitu ya, di Bogor gitu yang udah susah banget lihat padi gitu ya, Hmm. udah susah lihat padi. Nah kemudian, saya mulai bekerja di konsultan ini dan beberapa kali, pergi ke desa-desa gitu ya, di provinsi-provinsi yang, eee, ada hal yang unik yang menjadi perhatian gitu, yang terkait dengan padi ini tadi. Pada awalnya sih tahun 2011 ya, 2012 saya datang ke, Hmm. waktu itu salah satu HPH di Kalimantan Tengah gitu. Di Hmm. sana saya datang ke sebuah desa yang mereka itu 100% keharingan agamanya gitu ya, 100%, Hmm. totally 100% keharingan dan di sana mereka mata pencahariannya juga 100% Bergantung berladang ya. pada hutan. Nah, mulai dari situlah saya mulai tertarik karena mulai dengar cerita bahwa mereka tuh berladang itu bukan cuma mata pencaharian karena tetapi Hmm. lebih kepada hidup mereka gitu ya. Jadi ladang itu adalah hidup mereka. Kemudian padilah yang menjadi, subjeknya gitu ya, subjek dari kehidupannya mereka, padi itulah gitu. Dari cerita A, B, C, D, E, Z gitu ya, dari saya datang ke sana itu selalu ada padi, selalu ada beras ya, Hmm. selalu ada padi, selalu ada beras, mengiringi setiap, titik hidup mereka. Dari yang lahir sampai mati gitu ya, sampai Hmm. peringatan-peringatan ke depannya itu selalu melibatkan padi. Melahirkan, kematian, upacara pernikahan gitu ya, itu selalu melibatkan padi bahkan beras ya, bahkan, Ya. bahkan, ketika misalnya ada upacara apapun gitu ya, itu selalu melibatkan beras gitu. Jadi bukan cuman ditanam buat makan, nggak sekedar itu gitu. Nah mulai dari situlah saya merasa, kok kayaknya asik gitu ya kalau kalau meneliti soal itu, karena dari situ pas saya tanya, baru tahu gitu saya tuh, kok banyak sekali padi yang ditanam gitu sama mereka. Awal-awal tuh Banyak dulu apanya? Banyak jumlahnya, banyak jenisnya ya, jenisnya, heeh, jadi banyak jenisnya. saya pikir, kok bisa ya nanam berjenis-jenis, soalnya kan bagi saya cuman padi ya satu gitu ya, nggak Hmm. ada lagi jenis yang lain, karena kan hampir sama gitu ya Ya, bentuknya dan sebagainya. ya. Ternyata mereka bilang, "Wah lebih dari 20 waktu itu awal-awal tuh tahun Hmm. 2012. Lebih dari 20 saya bingung, "Hah 2020 lebih dari 20?" Saya udah masih ini ya, pulang dari Habangoy, desa itu namanya Habangoy. Jadi Tumbang bener-bener Habangau ya. Tumbang Habangoy. Jadi betul-betul yang, first love gitu ya, jatuh Hmm. cinta pada pandangan pertama ya itu tadilah, tahun 2012 itu. Nah, Nah itu tahun 2012, sementara kau belum kuliah Belum S2 belum itu ya? kuliah belum kuliah, sama sekali belum ada terlintas di dalam otak saya untuk saya meneruskan kuliah gitu, karena pikir saya masih panjang lah perjalanan anak-anak, sekolah dan sebagainya, jadi belum terlintas untuk sekolah. Tetapi saya udah mulai tertarik itu dan mulai browsing banyak banget. Terus saya baca banyak sekali literatur atau jurnal-jurnal yang itu tadi gitu ya, kalau dari catatan saya ini ada lebih dari, 20, Hmm. penelitian yang dilakukan oleh Oh. kawan-kawan antropologi dan juga, Hmm. agronomi gitu, itu tentang padi, ya tentang padi. Nah ini kalau kalau boleh ini saya
sempet nyatet sedikit nih ya. Jadi ada yang kalau di mana, kalau di Dayak Bahau itu 58 varietas. Jenis ya. Kemudian Dayak Krayan itu 37 varietas padi. Nah, kemudian di Dayak Ngaju di Kecamatan Timpa itu 11. Kemudian ada juga Barito Kuala 13. Kemudian di Bumi Makmur 11, Tabungangen 26. Bahkan di Jawa Barat yang dilakukan oleh kawan-kawan misalnya ada beberapa literatur juga yang menyebutkan di Baduy misalnya atau di Kasepuhan gitu ya, itu lebih dari 30 jenis padi gitu. Nah, mulai dari situlah saya mulai tertarik dan seneng gitulah baca itu, dan banyak cerita di balik masing-masing nama itu, banyak ceritanya itu yang bikin kok bisa ya gitu ya, hanya sebutir padi itu terus ceritanya panjang Ya, ya. dan apa ya, bukan hanya Nah, sekedar cerita gitu. ya. Nah, seringkali cerita-cerita tentang padi secara apa ya, secara kultural gitu, dalam beberapa waktu sekarang ini kan justru sering kita dengar dari tempat-tempat yang di pelosok gitu ya. Kalau kita di perkotaan, di urban, tidak lagi kerap mendengar cerita di balik nasi yang kita konsumsi. Ya, Kira-kira betul. menurutmu kenapa seperti itu ya? Karena anak-anak pun kalau kita tanya mengenai asal-usul nasi, Beras nasi ya. kemudian menjadi beras, kemudian bentuk asal tanaman seperti apa, belum tentu bisa menjawab. Ya kan? Ya, betul. Nah, menurutmu ini Ya. fenomena apa ini? Fenomena apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya begini ya, kalau basisnya dari riset saya lah ya, dari riset saya. Kan saya membandingkan beberapa desa dengan desa yang saya riset gitu. Jadi ada 2 atau 3 desa yang saya riset yang memang mereka sudah turun tradisi folklornya itu. Folklornya dari si folklor itu cerita di balik cerita mitos, bisa hikayat dan sebagainya yang memang melingkupi satu subjek gitu ya. Nah, Ya. itu di 2 desa itu fenomena yang paling bisa saya catat adalah kehadiran agama. Kehadiran agama ini kalau dari pandangan saya itu melahirkan kehilangan tradisi dan kehilangan cerita tersebut dan kehilangan keyakinan akan tradisi tersebut. Tradisi ini kan banyak ya, termasuk di dalamnya adalah latar belakang maupun cerita dari subjek itu tadi, termasuk padi di dalamnya gitu ya. Bahkan kaum muda yang sudah berpindah agamanya, itu tuh mereka bilang gini, di Jawa saja yang nggak pakai tradisi itu, nggak pakai cerita-cerita itu bisa kok mereka nanam padi gitu ya. Seperti itu. Nah, ya kami juga begitu gitu. Kami juga udahlah kalau cerita-cerita gitu. Jadi memori-memori itu hilang sejalan seiring dengan pertumbuhan modernisasi, sekolah, agama, dan anggapan-anggapan bahwa itu tuh bukan apa-apa gitu, tidak ada artinya gitu bagi hidup mereka, jadi kehilangannya di situ gitu. Banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ke Desa Nusa Kutau yang 50% sudah Katolik dan ada 25% Islam, mereka sudah tidak banyak tuh menggunakan tradisi dan sebagainya. Sedang berbalik dengan yang Habangoy, mereka 100% masih menggunakan tradisi dan masih meyakini bahwa cara-cara itu dan cerita itu ada di balik itu. Karena memang mereka meyakini, jadi kalau misalnya pandangan agama dari orang Dayak sendiri gitu ya, bahwa mereka itu memang agamanya alam gitu ya. Jadi semua yang terlibat manusia dan alam itu ya itulah agama mereka gitu. Sehingga padi sebagai tonggak hidupnya mereka itu adalah yang harus mereka hormati gitu, sesuatu yang lebih beyond gitu ya dari hanya sekedar makanan. Nah, pengetahuan masyarakat adat tentang alam, tentang komoditi, itu
menurut yang saya baca seringkali sebetulnya bisa dibuktikan secara teknis gitu, Hmm. secara teknologi, secara ilmiah gitu ya. Mengapa misalnya mereka menanam dalam satu petak tertentu itu beberapa varietas Ya, gitu, atau mungkin juga ada jam-jam tertentu untuk menanam jenis tertentu gitu. Eh, Padahal kalau secara folklore, secara cerita eh, tradisi, ya itu seolah-olah hanya cerita bahwa kalau nanam betul. jenis ini itu harus Ada di sini gitu ya. harus di sini pada waktu ini ketika sang sang dewa sedang apa gitu ya. Padahal kalau ditelaah lebih Betul. mendalam itu sesuai dengan situasi lingkungan di situ. Ya, Gitu. betul, Hmm. betul, betul sekali, Mas. Jadi kalau di Dayak sendiri ya, di ya tempat saya penelitian itu ada yang namanya Umodata, Umo Puruk, Umo, di mana itu tuh memiliki kekhasan sendiri untuk menanam jenis padi tertentu gitu ya. Jadi Hmm. kalau bisa contohnya saya agak lupa ya karena udah agak lama ya. Tapi misalnya Umodata ini lahannya datar. Lahannya Hmm. datar. Nah, jadi dia menanamnya itu jenisnya jenis-jenis yang Betul. Ya, tertentu. Saya ya. lupa ada di dalam tesis saya itu ya Hmm. namanya macam-macam gitu. Ada sekitar ada 6 sampai 10 jenis padi yang dia ditanamnya di datar. Tapi Hmm. ada yang dia itu harus di pinggir, di datar karena kan kalau di Habango itu kan jalan gini ya hilly ya dia tuh. Oh, apa Hmm. ladangnya tuh hilly. Nah, itu ada beberapa padi yang ditanamnya itu di lembah, di lembah yang tidak berair. Jadi kan misalnya gini ya, hilly terus naik di sini. Ya, ya. Nah, gini itu ada jenis padi yang memang harus Hmm. hanya Dan ditanam di cocok lembah. hanya padi itu ya. Hanya sebetulnya bisa saja ditanam tapi hasilnya nggak bagus. Betul. Tetapi Betul. filosofinya di situ menanam padi jenis itu di ceruk-ceruk lembah itu ada yang namanya padi anak jata. Jadi padi anak jata ini padi yang dia tuh betul padi terus ada kayak kayak tanduknya gitu, Mas. Jadi tanduk Hmm. gitu Hmm. di padinya Di ya, dalam bulirnya ya. di bulirnya itu ada Ah. tanduknya itu adalah Ya. perlambang naga atau ular untuk menjaga keseluruhan ladang gitu. Hmm. Jadi jadi Makanya dia tanam di mana? Di ceruk-ceruk itu, perbatasan. Oh, di ceruk-ceruk, situ. ceruk di Oh, di ceruk-ceruk, ceruknya. di ceruk ya jadi di ceruk-ceruk lahan. Ya, Itu tuh ya. seperti itu. Jadi ada terus kemudian ada di Umo Puruk tuh yang berbukit. Coba dia di sini. Biasanya tuh ada pulut biasanya tuh yang Hmm. di atas gitu ya. Terus ada yang di lahan umum apa gitu namanya yang di ada perairan gitu ya, agak basah, lahan basah dekat sungai gitu. Itu ada macam-macamnya dan memang rasanya akhirnya juga berbeda-beda. Anak jata Ya, ini ya. adalah beras yang agak keras. Hmm. Dia tuh agak Hmm. keras. Nah, itu biasanya mereka bikin untuk itu bikin bahan untuk tuak baram. Baram. Ya, Nah ya. itu, salah satu kan dia biasanya pakai pulut, tapi salah satu campurannya itu pakai itu, anak jata itu. Hmm. Supaya dia mengikat katanya gitu, biar ngikat soalnya itu, anak jata itu keras katanya si itu. Ya, ya. Nah kayak gitu. Jadi betul kata Mas Dwi tadi ya bahwa cerita-cerita itu ada tujuannya sebetulnya, ada Hmm. tujuannya gitu Betul, sehingga, betul. dan tidak hanya sekedar cerita gitu, pasti ada tujuannya kalau kalau di mereka itu. Ya, ya. Nah, kau penelitian tahun berapa? 2014, 2015 ya? 15. Karena Ya, tesisnya selesai 2017 ya. ya 2017 selesai, Ya, ya. 2015. Nah, Lumayan. ya, itu di Tumbang Abangoy, Abangoy, kecamatan mana? Petak Malai, Petak Malai, Kabupaten Gunung Mas. Gunung Mas, oh, di Gunung Mas ya. Nah, kira-kira setelah 2015, berarti kan hampir 8 tahun yang lalu ya. Lama ya? Sudah 8 tahun yang lalu. Itu
kira-kira situasinya bagaimana di sana? Karena Abang, di oke. Kalimantan itu juga sekarang untuk berladang dengan tradisi yang lama, misalnya pembukaan lahan dengan selalu dibakar, kemudian setelah bakar baru mereka mendiamkan beberapa saat sebelum dipanen. Tanam. Nah, itu kan teknologi yang memang sesuai untuk wilayah yang ada di sana gitu. Ya, Tetapi perbukitan. kebijakan pemerintah kan tidak memungkinkan lagi untuk bakar membakar itu. Nah itu Ya, gimana? saya datang ke sana itu 2 tahun. Meresponnya gitu ya Ya, masyarakat adat. dua, 2 tahun setelah saya selesai tesis itu, saya datang ke Habangoy lagi, Hmm. menginap di sana kalau nggak salah 12 hari ya, kalau nggak salah saya nginep 10 hari saya nginap di Habangoy. Sedih sih gitu ya, dari yang awal pada Hmm. tahun 2015 gitu ya. Saya Ya, kan ke sana ya. 3 kali ya, 3 kali jadi riset awal, riset pertengahan, riset akhir gitu kan 3 kali saya datang. Hmm. Itu tuh kan pada masa nugal, kemudian panen gitu ya, persiapan bakar, panen, bakar, nugal sama panen. Itu tuh kan hamparan apa di desa itu kan apa ya, ladang lah ya, ladang dan Ya, agroforest gitu ya ya, di ya. tengah-tengah. Nah, ketika saya datang ke sana itu, kalau dari dulu sekitar hampir seluas Habangoy untuk padi, pada saat saya datang, itu tuh sudah sangat minim ya, sudah Hmm. nggak banyak yang Hmm. tahu gitu, nggak banyak yang berladang lagi karena itu tadi ya, tidak boleh membakar. Karena pada intinya tuh tidak boleh membakar dan mereka tidak punya alternatif untuk bagaimana kalau tidak bisa membakar. Membakar itu kan pertama, yang jelas adalah kekuatan mereka untuk membuka hutan atau membuka lahan itu kan kalau tidak membakar itu Ya, luar ya, biasa ya, karena mereka tidak memiliki peralatan yang cukup untuk bisa betul, betul. membuka ladang, maka dibakar. Nah, yang kedua adalah hasil pembakaran itulah yang kemudian menjadi pupuk organik bagi si Hmm. padi Hmm. tersebut sehingga tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan bulir-bulir yang gemuk-gemuk gitu ya dan baik-baik. Jadi ketika membakar tidak boleh ya ya sudah mereka tidak punya lagi alternatif dan Hmm. pemerintah tidak memberikan alternatif itu gitu. Kalau saya pada saat saya datang mereka memang ngasih bibit Departemen Tadi, Pertanian tuh ngasih bibit IR oh, gitu ya. Cuman ya, kan ya, kata ya. masyarakat ini padi apa dia bilang gitu disebar ya Hmm. nggak bakalan hidup gitu karena tipikal si jenis padinya itu kan nggak cocok di Ya, situ dan dia perlu harus air diikuti gitu. oleh ini ya, oleh input produksi yang Betul. lainnya kan, pupuk, Jadi penyemprotan, nah, penyemprotan ya dan sebagainya gitu. Apa namanya hal-hal yang biasa kita lihat di pertanian yang hmm, biasa kita di Jawa atau di Sumatera itu kan beda gitu dengan di Kalimantan dan pastinya yang jelas adalah pengetahuan mereka itu tidak sampai ke situ gitu. Bagaimana bisa mengelola lahan yang sudah ada irigasi dan sebagainya itu tidak sampai knowledge-nya ke sana. ya, jadi 2 tahun setelah kau riset berarti sekitar tahun 2019 lah ya, setelah selesai. 2018 saya datang kalau nggak salah. 2018 sudah mulai ada penurunan aktivitas pertanian yang berbasis ladang dan berbasis padi lokal tersebut Ya, hampir dan hilang itu lah. ya nampaknya memang jadi apa ya, jadi kecenderungan di banyak tempat ya. Ya, kita Dan datang ke mana-mana kan yang selalu kita tanya tuh masih berladang nggak? Udah iya, banyak iya. yang tidak tidak Nah, melakukannya. jadi memang kadang-kadang kita berpikir ini paradoks juga ya. Pada satu sisi kita ingin membuat rakyat itu punya ketahanan pangan yang cukup kuat, Ya, tetapi sebetulnya intervensi yang dilakukan itu justru memperlemah ketahanan pangan masyarakat sendiri gitu. Nah, iya, betul. eh, menurutmu bagaimana situasi ini bisa perlahan-lahan dicegah untuk terjadi kerusakan yang lebih dalam ya, sehingga masyarakat di pelosok manapun yang punya tradisi pangannya itu tetap terjaga dengan baik gitu. Misalnya di Papua ini juga sering terjadi
kesulitan pangan ya karena akhirnya bergantung pada super mie, bergantung pada beras yang jarang dikenal secara tradisi di sana itu. Iya, betul. Ya, saya sih, saya sempat belajar, dengan, kawan-kawan di Flores misalnya, yang kemudian memunculkan lagi sorghum misalnya ya, yang sorghum yang dulu Ya, ya, itu adalah sumber makanan pokok mereka gitu ya. Kemudian ya, betul, karena betul. sudah ada intervensi beras yang disebarkan di seluruh Indonesia bahwa beras itu adalah makanan pokok, sehingga sorghum itu menjadi subordinat gitu ya untuk makanan pokok gitu ya, sudah tidak dipakai lagi untuk makanan pokok. Nah, memang dibutuhkan pertama memang champion ya, jelas Ya, pasti seperti itu ya, orang-orang yang memang punya punya perhatian gitu ya ke situ, karena memang perlu effort yang luar biasa untuk mengembalikan ini gitu ya, mengembalikan ini. Nah, sorghum itu kan seperti itu gitu, bagaimana meyakinkan petani gitu ya, meyakinkan petani untuk menanam kembali. Tetapi kan tidak mudah meyakinkan petani, berarti kan harus juga pemasaran gitu ya. Kalau misalnya memang untuk hidup gitu ya, pemasaran, pasca panen dan sebagainya itu kan tidak mudah gitu untuk bisa, artinya harus ada kerjasama di balik itu untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan itu sendiri gitu ya kalau misalnya. Nah, kalau berbalik dengan padi gitu ya, di Habangoi sendiri dan masyarakat-masyarakat Dayak pada umumnya, padi ini kan buat mereka itu bukan untuk dijual ya, tetapi untuk dimakan sendiri gitu ya, untuk subsistennya mereka gitu ya. Jadi mereka itu hidupnya ya dari situ gitu. Setahun mereka ya, tidak tidak membeli beras karena mereka sudah ya. ladang itulah yang menjadi sumber pangan mereka selama setahun gitu ya. Nah, kalau misalnya ladang itu dihentikan, artinya dalam setahun mereka sudah harus memikirkan dana untuk membeli beras atau mendapatkan Hmm, beras. bantuan gitu ya untuk beras. Ya. Ya, Hmm. saya cerita sedikit ya, sedih sekali nih saya. Pada saat saya riset, mereka itu tidak ada yang namanya dikasih bantuan raskin, Mas. Hmm. Nggak ada. Setelah saya datang 2 tahun kemudian, berapa persen coba yang dapat raskin? Hampir 70% mereka mendapatkan raskin. Oh, Beras miskin. oh. Bisa dibayangkan coba betapa ngenesnya gitu ya, betapa mengerikannya kondisi seperti itu gitu. Di mana bertahun-tahun, beratus-ratus tahun mereka bisa bertahan hidup gitu ya. Kalau judul riset kalian resilience-nya bagaimana, kan saya jadi malu gitu ya. Hmm. Ada hipotesis gitu mereka tuh sangat bertahan gitu, tapi ternyata runtuh gitu ya, ternyata runtuh gitu. Ternyata semua tradisi, semua folklore, semua hal-hal itu ternyata tidak bisa mempertahankan itu gitu, padi itu gitu. Akhirnya balik ke raskin gitu, akhirnya mereka dapat Hmm. raskin gitu. Jadi apa ya, Ya, ngenes gitu ya, dan ini tuh nggak bisa cuman orang desa itu sendiri gitu yang bertahan, ya, tetapi ya paling tidak pemerintah yang memang sebagai garda yang harus, melindungi rawat. mereka gitu ya, Ya. merawat itu gitu. Entah entah mereka boleh lagi berladang gitu ya, tetapi mereka diberikan alternatif untuk tidak Hmm. membakar misalnya. Atau tata cara membakar yang harus betul-betul diawasi dan diberikan aturan gitu ya. Karena kan kalau saya sendiri yakin mereka punya SOP sendiri, SOP itu kan tradisinya mereka gitu ya, Hmm. knowledge-nya mereka gitu, bahwa mereka tuh tidak pernah kok bakar hutan taruhan dengan saya, mereka tuh nggak pernah bakar. Karena saya tahu sendiri bagaimana cara mereka membakar gitu ya. Hmm. Bagaimana mereka Ya, meruntuhkan ya. dulu semak, belukar, apa segala macam, menebang dan sebagainya macam. Jadi mereka ketika membakar itu tidak sampai gitu. Bahkan jam membakar pun hanya jam Hmm. 11 sampai jam 2. Itu Jadi tidak boleh lebih dari itu. ada ininya juga ya. Ada Ya, waktu-waktunya ada gitu. waktu-waktu Jadi mereka tertentu. tuh nggak ada itu yang namanya bakar gitu, nggak ada. Pernah mungkin kejadian karena itu ada orang yang ketakutan ketika membakar dikejar sama polisi. Hmm. Akhirnya si ladang ketika dibakar Yang terbakar itu tidak ditinggalkan terkontrol. Ya, betul, betul. karena mereka takut dikejar. Ya.
Itu tadi, jadi peran pemerintah ya memang harus dijaga itu kalau misalnya memang mau mengembalikan lagi ya tradisinya si ladang itu tadi, tetapi ya tetap harus dijaga dan kompromi gitu. Ya Apa? memang api itu kan sesuatu alat ya, alat yang sudah secara turun-temurun juga dikenal gitu sebagai salah satu faktor produksi di dalam Mm-mm. pengelolaan lahan. Pengelolaan Dan lahan, betul. sebagai alat yang sudah dikenal, tentu masyarakat punya kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan si alat ini. Hmm, Dan itu di mana saja gitu ya, di betul, Amerika Serikat, tradisi-tradisi Indian itu menggunakan api untuk berbagai keperluan mereka dan mereka bisa mengontrol itu. Suku aborigin di Australia itu juga betul, hal yang serupa. Sehingga kalau kita tahu bahwa itu adalah teknologi yang memang dikuasai oleh mereka, ya sebetulnya tidak ada alasan untuk mencemaskan secara berlebihan gitu ya. Kecuali kalau seorang pendatang yang ke belum tahu apa-apa misalnya. wilayah kemudian mengadopsi praktek yang serupa, sebetulnya dia masih belum punya ilmunya gitu. Betul, betul, betul. Nah, Ya, salah satunya juga itu, Mas. Jadi faktor pendidikan itu juga kemudian kalau di hmm, dalam hipotesis saya gitu ya hasil dari analisis faktor pendidikan ternyata itu juga mengurangi membuat hilangnya itu tadi ya tradisi karena kan tidak ada tuh keberlanjutan cerita, keberlanjutan ilmunya tidak tersampaikan, estafetnya itu nggak nyampe karena kan di desa itu cuma ada SD, hmm, SMP mereka harus keluar, SMA hmm, mereka harus hmm, keluar, sehingga mereka itu tidak membantu orang tuanya di ladang. Gitu. hmm, Ketika tidak membantu maka transfer transfer knowledge-nya itu tahuannya, hilang, hmm, terputus. Karena mereka tidak pernah tuh yang namanya diajarin. Saya selama di sana 3 bulan tuh nggak hmm, diajarin. Jadi langsung terjun gitu. Bagaimana cara memilah-milah padi, bagaimana cara. Itu tuh nggak diajarin, tapi ya, ya, ini learning by doing gitu. Nah, ya. ketika dia hilang, si anak-anak ini hilang, putus sudah, Hmm. terputus gitu. Jadi makin tinggi pendidikannya, makin Makin hilang itu sudah hilang hubungan dengan hubungan. tradisi mereka ya, Ya, karena ya estafetnya ya lepas. ya inilah yang disebut sebagai apa ya, pendidikan yang menghapus tradisi mungkin ya. Menghapus tradisi. Betul. Harusnya kan pendidikan itu seperti yang digagas oleh beberapa kawan harus kontekstual gitu ya. Ya, Betul. menyediakan pada siswa didik untuk justru memahami fenomena dan tradisi-tradisi di sekitarnya gitu supaya tidak terputus Betul. Ya, hubungan. yang menariknya tuh ini. Jadi saya itu pas di sana kan ada anak SMP. Jadi SMP-nya itu ada deket sama desa lah. Jadi mereka ada Hmm, yang anak-anak hmm, itu pulang balik karena nggak terlalu hmm. jauh ya. Ya, Sedangkan ya, SMA harus di kota kecamatan yang jauhnya itu ya. 4 jam. Nah, saya melakukan FGD sama mereka gitu ya, menanyakan tentang jenis padi, bagaimana mengolah lahan dan sebagainya. Menariknya anak SMP itu lebih bisa daripada kakak-kakaknya yang SMA. Karena itu tadi, anak SMP masih punya waktu membantu ayah ibunya di ladang, sedangkan anak Ya. SMA sudah nggak pernah. Mereka datang ke rumah itu hanya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Selebihnya tuh nggak pernah datang gitu, sehingga tidak pernah bantu lagi. Jadi ketika saya tunjukin ini padi apa, padi apa, padi apa, mereka nggak bisa jawab. Beda dengan anak SMP, oh ini pagi ini padi, mereka masih bisa jawab. Sedangkan anak SMA nggak Agak ada. hilang Nggak bisa. pemasarannya. Bahkan kepala desanya yang dia sudah S1 gitu ya, Hmm, kuliah hmm, gitu, nggak ngerti mereka itu. hmm. Gitu, jadi apa, Ya. eee, nggak bisa ini, karena memang tingkat pendidikannya gitu, seperti itu. Nah, salah satu cara yang penting kalau eh, pada waktu-waktu sebelumnya gitu ya, masyarakat
cara mereka untuk melestarikan benih-benih mereka itu melalui tradisi ini ya, tradisi berbagi, tradisi berbagi benih-benih antar tetangga, antar desa, antar siapapun gitu. Sehingga benih yang dia punyai itu juga disimpan oleh tetangganya, oleh orang-orang lain, dan bibit atau benih yang dia punya juga diperkaya karena dia dapat dari jaringan di dalam masyarakat itu. Nah, Ya, tradisi bertukar bibit itu masih ada enggak? kalau saya pas waktu penelitian masih sekali. Masih sekali ya, Jadi itu aduh jadi masih ya, istilah masih ada istilahnya ya. lupa, masih ada, istilahnya lupa. Ini Hmm. sangat Hmm. menarik sekali nih Mas. Jadi mereka itu tukar menukar benih gitu ya. Jadi kalau Hmm. misalnya kan satu keluarga itu minimal mereka menanam sekitar kalau kalau dari catatan saya minimal itu 6 jenis ya, Hmm. 6 jenis padi. Oh, yang dipertukarkan. Bukan yang ditanam. Oh, yang ditanam, oke, ya. 6 jenis padi yang ditanam. Nah, Hmm. kemudian maksimal yang kemarin saya catat itu sekitar 24 padi. Jadi si ini adalah key informant saya gitu ya, yang Hmm. Hmm. champion juga ibu itu tuh dia satu hamparan ladang itu sekitar 2 sampai 3 hektar. Mereka menanam sekitar 24 padi Oh, oh, sekali dan pulut tanam. ya, sekali Hmm. tanam. Dalam siklus 1 tahun. Itu kan Hmm. keren sekali ya. 24 ya. Saya nggak bisa membayangkan itu ya 24 padi ditanam dalam waktu yang sama. Bagaimana cara mengumpulkannya. Nah, dia adalah salah satu orang yang menjaga benih itu tadi. Makanya saya ada bab khusus yang perempuan penjaga benih. Karena betul, Hmm. perempuan ini Hmm. menjadi penjaga benih yang luar biasa. Dari semua Dan dia masyarakat lebih yang lebih tahu daripada suaminya. lebih tahu daripada suaminya. Hampir di sana semua perempuan yang paling memiliki pengetahuan tentang padi, baik dari tradisinya maupun si jenis padinya ini Keren sendiri ya. gitu ya. Keren sekali memang si Ibu Leni itu. Saya tuh sampai diceritain sama dia tuh, oh gitu ya, karena dia tahu betul ya jenis padinya ini, ceritanya ini gitu ya. Latar belakangnya ini, bentuknya ini, rasanya ini gitu. Dia tuh tahu betul. Nah, kembali lagi. Nah, si Ibu Leni ini dia tuh punya selalu menanam lebih dari 20 jenis gitu ya. Paling sedikit dia menanam 15. Itu pun tahun yang kapan katanya. Saya nanya, "Ibu kenapa kok seneng sekali nanam banyak-banyak, apa nggak pusing?" Saya bilang. Dia bilang, "Iya, kalau saya nggak nanam, hilang," katanya. Bayangin coba, Hmm. dia Hmm. sudah punya bayangan bahwa kalau dia tidak menanam jenis itu, maka nanti hilang. Nah, Ya. terus itu yang pertama. Nanti kedua, ketika dia sudah melihatnya di dalam lumbungnya itu, di dalam lanjungnya itu, Hmm. ada beberapa jenis yang memang dia pada tahun itu tidak nanam, dia akan menawarkan kepada tetangganya untuk ayo dong nanam, biar Hmm. ini Hmm. ada Ada benih ini kita benihnya punya. nanti tahun depan. Ya, ya, ya. Gitu, karena dia sudah tidak sanggup tuh nanam sekian banyak jenis gitu, karena sudah terlalu banyak. Maka dia nawarin tuh ke tetangga, ditanam dong biar tahun depan kita punya benihnya gitu. Seperti itu, sampai seperti itu. Nah, kalau pertukaran benih itu tuh udah kayak tukar menukar apa ya? Saya tuh pas waktu panen nanya, jadi kalau di ladang itu terus nanti teriak gitu, "Ada ini enggak, benih?" Pakai bahasa Hmm. lokal. "Iya, Hmm. nanti datang." Kan mereka ini ya pakai rumah ladang gitu ya, rumah ladang, rumah ladang, rumah Hmm. ladang. Jadi mereka tuh nanti tuker 1 kaleng benih, terus nanti Hmm. ada yang nggak punya, tuker lagi. Jadi 75 jenis padi yang ada di Hamagawe itu masih eksis. Karena itu tadi, ketika mereka tidak menanam pada tahun ini, Hmm. mereka kasihkan ke tetangganya untuk menanam. Untuk Ya, biar supaya ya, ada ya. benihnya. Dan satu lagi, ada teknik untuk memunculkan jenis baru. Jadi si Oh, Bu gitu. Leni dan jadi si Bu Hmm. Leni dan kawan-kawannya itu selalu memiliki eksperimen untuk menanam Hmm. beberapa bibit padi di dalam satu lubang. Nah, nanti Hmm. akan either yang paling kuat yang tumbuh atau dia
bisa menumbuhkan jenis baru. Dan dia tak akan tahu ya, oh ini beda sama sekali dari yang sudah ada di situ. Betul. Bisa ya. Iya. Dan kemudian dikasih nama. Biasanya dikasih namanya itu melihat bentuknya gitu ya, melihat bentuknya Hmm. atau di kebunnya siapa gitu ya, atau deket sungai mana gitu. Biasanya dikasih namanya seperti itu. Nah, Gitu. ya Jadi memang itu. bisa bisa kita bayangkan ya, mereka mempunyai 75 jenis atau varietas padi itu kan tentu melalui proses penyerbukan silang yang Betul. terjadi ratusan tahun yang lalu. Betul. Lama. Iya, lama sekali sehingga dia bisa menemukan jenis yang punya Baru. karakter yang berbeda dari satu jenis padi dengan padi yang lain. Nah, tradisi inilah yang eh, dilarang di dalam undang-undang Iya. undang-undang apa kaneka bukan Kadekaragaman hayati. Hewan hayati ya yang tidak lagi memberikan hak kepada petani untuk bisa melakukan Pembenihan. pembenihannya sendiri. Hilang. Makanya kita pernah mendengar cerita ada petani yang menyerbukan dan menemukan bibit yang baru itu, wah itu jadi perkara dengan Sama kan kayak jagung juga gitu, Mas. iya, iya. Nah, itu yang ya sebetulnya menjadi kerugian kita sendiri ya. Kita makin tidak punya kelengkapan jenis-jenis yang tadinya kaya menjadi hilang. Hilang. Nah, kawan-kawan Lestarilah Indonesia, ini adalah musim ke-23, Hikayat Padi Terperosok di Kandung Hayat di Pelosok. Kawan-kawan bisa memantau dan memberikan komen atau pertanyaan di kanal YouTube Lembaga Alam Tropika atau di Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia. Program Lestarilah Indonesia ini adalah program kolaborasi antara Lembaga Alam Tropika dengan Rimak Asia, sebuah konsultan yang bergerak di sustainability. Lembaga Alam Tropika Indonesia atau Latin adalah LSM yang bergerak di community forestry. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan bisa dituliskan, nanti akan saya bacakan untuk direspon oleh Mbak Suci kita ini sore ini ya. Mbak Suci ini adalah aktivis dulunya nih, aktivis LSM juga nih yang banyak melakukan demo-demo. Sekarang masih suka demo-demo nggak? Demo masak. Oh, demo masak ya. Nah, ya soal masak nih, tentu dengan beragam jenis padi tadi ya yang dimiliki oleh masyarakat, apakah setelah panen mereka memisahkan antara satu jenis dengan jenis yang lain gitu? Kemudian Oh, cara memasaknya mereka bagaimana tuh? oke. Kombinasi atau masing-masing tergantung Ya, kebutuhannya atau gimana? ya, tentu saja dipisah. Dan pada Hmm. waktu itu saya sering dijewer karena saya selalu Kenapa? salah dalam memasukkan padi ke dalam lanjung gitu. Karena kan saya baru belajar ya, baru belajar Potong. panen gitu ya, motong padi Hmm. dan kan mereka kan kalau kita panen gitu kan satu jalur gitu panen. Hmm. Hmm. Nah itu kadang-kadang saya meleset gitu masuk ke jalur yang lain yang itu tuh sudah beda jenis gitu ya, sudah Oh, beda jenis padinya gitu ya. Jadi menarik ya. saya selalu salah gitu. Nanti dicek kan sama ibunya gitu, "Oh, ini salah ini tuh dimasukin ke lanjung yang lain gitu." Jadi ketika manen pun saya nggak boleh hilang gitu, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kalau udah Iya, iya. ditentukan dari sini sampai Alurnya sana gitu, fokus di situ. alurnya saya harus ke situ. Nah, jadi di dalam di rumah-rumah mereka itu selalu ada lanjung itu berbagai macam gitu. Kalau misalnya mereka Hmm. nanamnya 5 ya berarti nanti akan ada lanjung 5. Tapi ya, mereka juga menyimpan bibitnya kan di tempat yang lain ya, yang agak kecil gitu untuk bibitnya. Nah, Ya. si Ibu Leni ini memang istimewa sekali gitu ya. Satu rumah ladangnya itu ada sampai 30 jenis, 30 lanjung gitu yang isinya padi dengan jenis-jenis yang lain. Jadi masing-masing ya. Hmm. Masing-masing. Nah, kalau dalam memasak itu mereka tuh selalu mencampur, tidak pernah single beras Hmm. gitu
ya, Nggak pernah karena single origin nggak kalau di pernah kopi. nggak pernah single origin ya, Oke, oke, oke. gitu. Jadi nggak karena masing-masing beras itu punya fungsi, fungsi Hmm. dan rasa yang saling melengkapi kalau mereka bilangnya gitu. Jadi kalau Menarik ya. cuman anak jata aja nggak enak. Kalau cuman Hmm. kalau cuman eh, paroi selung ke Riau itu beda lagi gitu. Jadi masing-masing ada yang Wow. pulen, ada yang keras, ada yang banyak air, Hmm. ada yang karena macam-macam. Jadi fungsinya macam-macam. Dan peruntukannya juga berbeda, Mas. Jadi kalau misalnya untuk Hmm. sarapan itu enaknya pakai beras yang ini, untuk makan Oh. malam kalau misalnya sayurnya ini enaknya beras yang ini gitu. Jadi kalau Mantap ibu-ibu ya. yang masih strict dengan itu, mereka seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. mau makan pakai yang berkuah, nanti akan pakai berasnya yang ini gitu. Jadi, tapi pasti mereka akan mencampur karena tidak pernah single itu tadi, nggak pernah satu jenis gitu. Karena memang apa ya rasanya jadi kalau mereka bilang kalau cuma satu jenis itu nggak enak kalau kata mereka. Jadi Hmm. harus dicampur gitu. Jadi itu sih kalau soal masaknya itu tadi. Nah, ini pada tesismu bab 5 ya, ini menarik nih. Judulnya adalah Kami akan jaga tradisi kami. Bisakah? Nah, itu disebutkan ada Pak Situn, 78 Hmm, tahun, yang pernah menjadi ketua adat Keharingan selama Haringan lebih ya. dari 15 tahun. Nah, menurutnya, ladang jangan ditinggalkan. Ongkos hidup yang paling berat adalah membeli beras. Jika berladang dan punya beras, hidup sudah tenang. Teman makan tinggal diambil dari tempat lain. Gak usah mengeluarkan uang. Nah, apa Ji yang terjadi? Kau cerita tadi sekarang sudah berladang, sudah susah gitu ya. Cara-cara berladang kalau tidak mengikuti cara yang lama, mungkin hasilnya juga ya nggak seperti biasanya gitu. Jadi harapan Pak Situn ini kira-kira bagaimana ya? Ini yang namanya Agak saya tuh mengkhawatirkan agak apa juga ya, ya. Hah? mengharu biru sekali ya Nah, kalau mendengar kalau saya mengingat itu gitu iya, karena itu kan sebetulnya Pak Situn ngomong soal ketahanan pangan ya. Eh, itu kan luar biasa ya. Dia tidak, eh, dia bisa hidup dengan menggantungkan saja dengan apa yang ada di sekitarnya dan apa yang dia tanam. Dan itu ya perubahan luar biasa cepat untuk ya, menghapus hal-hal yang seperti itu, membuat kita tergantung dengan dunia luar gitu. Jadi gimana? miris ya maksudnya apa Ya. ya hal-hal yang bagi mereka tidak terbayangkan ya mereka harus Hmm. bergantung. Itulah ketika saya datang lagi ke sana gitu ya mereka dapat Hmm. beras raskin gitu jatah beras miskin. Mereka satu kalimat yang saya bilang kami tuh dulu kaya raya katanya. Kalau mau makan itu kami milih katanya, milih berasnya gitu. Hmm. Kalau Hmm. sekarang kami nggak bisa milih beras buat babi yang kami makan. Bayangkan coba. Itu yang diintroduksi oleh pemerintah itu ya. Ya, karena kan kita tahu lah ya beras miskin yang Begitu. kemudian Ya kualitasnya dibereskan kayak itu begitu ya. kualitasnya kan jauh Hmm. jauh kalau Hmm. misalnya dibandingkan dengan produksi beras mereka yang di ladang ya, yang ladang Hmm. sih setiap tahun Ya, mereka ya. dapatkan. Itu miris sekali gitu ya. Jadi kalau gembar-gembor ada tahanan pangan apa segala macam ya faktanya itu gitu ya di tempat Hmm. penelitian saya saja sudah tidak tahan gitu. Sudah tidak ada lagi Ya, ketahanan ya. pangan. Apa yang mereka bisa perjuangkan karena di ladang itulah mereka bisa hidup gitu. Karena mereka Hmm. tidak hanya menanam padi, di sekeliling tanah mereka, di sekeliling ladang mereka ada fotonya ya, ada labu, ada timun, ada segala Hmm. macam yang bisa diambil dari situ gitu. Ya, ya. Praktis Teman ketika yang saya lain. ya praktis ketika saya di sana itu tidak mengeluarkan uang untuk Hmm. hidup sehari-hari saya gitu. Karena ya itu tadi gitu. Apa yang nggak bisa didapat dari situ gitu. Ya, Sayuran ada, ya. buah ada. Ya kan ikan tinggal ngambil di sungai. Nggak Hmm. pernah ada saya mengeluarkan uang sama sekali untuk misalnya hidup gitu Ya, ya. ya. Ada segala macam. Jadi kalau misalnya
apa jargon ketahanan pangan, ayo ketahanan pangan yang sudah ada saja hilang gitu. Yang sudah ada nih, yang sudah sebetulnya sudah eksis gitu, dan itu sudah ratusan tahun hilang gitu ya. Seperti itu gitu. Karena satu tidak boleh membakar dan juga intervensi dari APH, HTI, sawit gitu ya. Hal-hal seperti itu yang kemudian akhirnya ya menghilangkan ketahanan pangan itu tadi gitu. Karena mereka sekarang kan bertempurnya kan ke situ, bertempur dengan ini lahan siapa, ini lahan siapa gitu ya. Karena kalau sudah punya kawasan ya sudah berarti milik negara gitu. Mereka ya hanya punya hak pakai saja. Hak pakai pun sudah dibatasi dengan tidak boleh membakar, mereka tidak bisa berladang pula gitu ya. Pupuk mereka juga tidak punya ilmu tentang itu, semakin dipupuk akan semakin buruk kan kondisi yang tergantung kepada kimia, chemical kayak gitu. Ya, betul. Jadi saya makanya kalimat itu saya pasang di depan karena itu tadi ya, berbicara ketahanan pangan jadi runtuh gitu ya dari statement yang si Pak Situn tadi. Pak Situn ini dia yang punya kalender itu, Mas. Oke, yang masih menjaga atau menjaga. Dia masih punya kalender, dia masih bisa mendengarkan Iya, usianya sudah 78. Iya, bisa. Sekarang masih ada. Pada saat saya ke sana beliau masih ada, masih sehat, tapi saya nggak tahu kalau sekarang ya, karena sudah agak lama juga gitu ya. Kalau pada saat itu beliau masih sehat, masih kuat lah ya, tapi sudah nggak berladang lagi gitu. Beliau itu istimewa, masih bisa mendengar arah datangnya suara burung. Jadi kalau suara burung datang dari arah mana, maka dia tidak akan berladang pada saat itu, kayak gitu-gitu. Karena kan filosofinya ya, filosofinya begitu. Jadi kalau dia bisa menghitung bintang gitu ya, kapan mulai membakar, kapan mulai nugal, kapan mulai kayak gitu-gitu. Karena kan urutan berladangnya itu tuh ada banyak banget kan itu tradisinya ya. Setiap momen, setiap tahap itu selalu ada proses ininya, ritualnya dan sebagainya. Nah, si Pak Situn ini salah satu orang yang masih teguh untuk bisa menanam padi dengan seluruh tradisi yang saya nggak apal-apal. Nah, itu kan pengetahuan yang luar biasa itu ya. Banyak sekali hanya dari desa Habangoy saja. Dan pengetahuan ya macam-macam dari tadi ya, melihat bintang, kemudian melihat arah suara burung, kemudian pengetahuan tentang bagaimana meracik, meracik beras di dalam bisa dimakan. Satu tempat menanak nasi gitu ya, dengan pengalaman rasa aroma yang beda-beda, itu luar biasa itu. Iya, betul. Dan seperti yang kau bilang ya, ini sedihnya ya kalau saya lanjutkan bagian dari tesismu ini, saya baca penyebab gagal panen itu karena sekarang banyak yang tidak percaya ritual dan tradisi nenek moyang seperti kau sampaikan di awal. Meskipun mereka melakukan ritual, tapi karena sudah berkurang kepercayaannya, maka paroi atau padi kan hidup, banyak nabi yang marah karena diabaikan, akhirnya kita dihukum dengan banyak hama. Apalagi bagi yang tidak melakukan ritual, saya jamin pasti panennya nggak bagus. Nah, lalu ketika ditanya siapa sebetulnya yang tidak mempercayai? Anak-anak muda sekarang. Wah, ini tertuduh ya. Luar biasa ini. Ya, karena yang kau sampaikan tadi ya, makin dia sekolah, nah sebetulnya karena sekolah ini tidak kontekstual dengan di mana dia hidup, akhirnya membangun jarak yang makin menganga antara pengetahuan dia dengan pengetahuan yang ada di asal usul dia di desa gitu. Jadi oke, tapi let's talk optimism side gitu ya. Karena sedih juga
kalau perbincangan ini banyak negatif walaupun itu fakta gitu. Tapi apa yang bisa kita pelajari ya dari pengalamanmu mengeksplorasi soal padi, kemudian melakukan penelitian tentang padi dan hidup di masyarakat yang kultur padinya masih kental gitu. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan sih? Ya, Yang sedih-sedih tadi. pelajaran yang paling didapatkan itu ya, pertama adalah bagaimana apapun caranya ya, apapun caranya gitu ya, bagaimanapun kita berubahnya gitu ya. Kan kita tidak bisa menghindari perubahan ya, selalu ada saja kan, perubahan itu kan selalu ada gitu ya. Tetapi ketika ada satu wilayah, satu tempat yang memang mereka sudah eksis dengan ketahanan pangannya itu, bagaimanapun caranya ya harus tetap dipertahankan. Itu nggak boleh enggak gitu, karena memunculkan lagi tuh sebuah kesulitan yang luar biasa kan, daripada kemudian kita mempertahankan yang sudah ada gitu ya. Iya, Nah itu, iya. karena itulah gitu ya. Nah saya sih kalau misalnya saya pergi ke Kalimantan dan sebagainya gitu ya, saya sangat percaya bahwa eh, ladang sawah yang dipertahankan ini ya lebih baik gitu ya, daripada kemudian membuka lagi yang lain gitu ya, membuka lagi komoditi lain gitu ya. Karena diakui atau tidak, beras itu kan masih menjadi makanan pokok kita gitu ya. Itu yang nggak bisa dinafikan gitu. Jadi pelajaran yang penting ya, apa yang masih ada, yang saat ini ada, yang harus dipertahankan, apapun udah nggak boleh lagi tuh namanya nawar-nawar gitu ya. Saya sedih gitu kalau di Kutarjo misalnya di tempat saya gitu ya, ada perdes yang mengatakan bahwa sawah itu sudah nggak boleh dijual gitu. Itu kan salah satu cara gitu, melindungi itu. Karena kalau tidak pemerintah, siapa lagi gitu. Kalau kita kan nggak bisa gitu, ya kan? Kita nggak bisa gitu. Jadi peran-peran kayak misalnya kawan-kawan kita lah ya, kayak misalnya Mas Singgi, Mbak Uke, siapa lagi, Eno kemarin ya, yang soal ya. pola pagesangan gitu ya, mereka mempertahankan, mengajak pemuda gitu. Tapi kemudian kalau tadi itu kan soal lahan, kan kita nggak bisa nanam padi nggak di lahan gitu ya. Nah kalau misalnya lahannya nggak dijaga gitu, nah itu mau gimana gitu, kan seperti itu gitu. Nah yang bisa ini ya pemerintah gitu ya, bagaimana dia concern nih, konsentrasinya mulai ke situ gitu. Kalau enggak ya habislah. Karawang sebagai sentra padi sudah terancam. habis terancam karena apa? Pabrik kan? Ya, Pabrik, investasi pabrik. Sedangkan sawahnya sendiri kok kayaknya enteng aja gitu dibuang, enteng dibuang gitu. Padahal itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Akhirnya sedih banget kita harus impor lah dari Vietnam, dari Thailand lah gitu ya. Iya, dan ya kalau saya baca banyak jurnal, jangan salah loh, Vietnam, Thailand itu penuh dengan tradisi padi loh. Folklornya luar biasa, dan ada beberapa cerita yang sama dengan yang saya dapatkan di Kalimantan. Padi yang marah, yang tadinya sebesar gunung, kemudian marah, dia nyebar kemana-mana gitu ya. Itu sama ceritanya dengan yang dari Vietnam dengan yang di Kalimantan. Jadi bisa dibayangkan ternyata kan ada ini ya, garis merah. Ada garis merahnya gitu. Folklore. Iya, folklore cerita-cerita soal padi ya, karena memang padi ini kan bukan hanya sekedar makanan gitu, tapi lebih kepada itu gitu. Seperti itu sih. Jadi memang Dan di pemerintah mau nggak mau. negara-negara tetangga kita ini folklore itu dirawat juga ya, Betul. sambil Iya. memberikan insentif pada petani untuk bisa tetap berproduksi, lahannya terjaga, tidak dikonversi gitu. Karena Iya. di Indonesia itu data yang ada sekitar 600.000 hektar tiap tahun lahan sawah kita itu dikonversi menjadi Gila. kebutuhan yang lain. Ya, Betul. perumahan, pabrik, Itu dan macam-macam yang datanya non-tap. ngeri ya. Iya, ya. Nah, itu kalau nggak dijaga ya agak kesulitan kita menjamin swasembada beras misalnya ya.
itulah, ya itu seperti apa ya, angin aja udah hilang gitu ya, apalagi Ya. folklore-nya gitu, apalagi tradisinya wis, hilanglah, kayak gitu-gitu tuh sudah nggak Nah, bisa dijaga saya lagi. pernah pergi ke salah satu kampung di Merangin ya, di Merangin tuh Jambi ya. Jambi, Ya, di Jambi, Merangin di Jambi. Dan di kampung saya lupa namanya. Eh, di situ memang padi itu salah satu tanaman pokok di sana. Dan orang masih merawat padi dan disimpan dalam lumbung-lumbung. Jadi lumbung-lumbung itu banyak banget. Hampir di tiap petak sawah ada lumbung. Termasuk di kampung juga ada beberapa lumbung dan masih sangat fungsional. Jadi mungkin untuk melihat bagaimana tradisi padi ini hidup bisa dilihat dari lumbungnya masih terawat atau masih tidak. ada atau tidak, ya. Ya, ya. Karena hampir di banyak masyarakat adat yang berbasis padi kan selalu punya lumbung di sekitar ladang mereka atau di sekitar kampung mereka. Dan lumbung sekarang ya sudah mulai ditinggalkan mengikuti jejak saudaranya di Jawa. Saudaranya. Iya, Ya. saya pernah motret yang agak miris juga tuh di Hmm. daerah Lamandau yang, abandon lumbungnya. Hmm. Jadi Nggak lumbungnya terurus masih ya udah. bagus, padahal cuman Ya, sudah ya. ditinggalkan dan sudah banyak lumut-lumut, apa, tanaman-tanaman yang menjulur dan sebagainya gitu, itu, Hmm. sedih Hmm. sih gitu ya. Nah, kalau di Habangoi sendiri lumbung sudah tidak ada sama sekali karena memang, beberapa kali mereka itu, berpindah tempat ya. Jadi, Oh, ya. apa, pemukiman yang sekarang itu adalah, ketiga kali, Yang ketiga mereka ya, yang tempat yang ketiga ketiga. gitu, ke tempat yang ketiga. Bahkan, rumah panjang mereka itu sudah tidak ada di, apa, di kampungnya karena memang mereka pindah ke situ gitu, karena kan dulu kan di pinggir sekali sehingga banyak apa, banyak halangan dan kemudian banyak penyakit kan biasanya mereka begitu ya, kalau banyak Hmm. penyakit tuh kemudian Hmm. mereka berpindah. Jadi saya tidak menemukan Ya. lumbung di sana. Bahkan, tetapi di desa-desa lain yang, saya sempat datang di sekitar Petakmala itu masih ada lumbung-lumbungnya. Jadi kalau lumbungnya di sana itu ada untuk supaya tikus nggak masuk itu ada ulin Hmm. apa, di apa, Jadi di melingkar gitu ya. kakinya Ya, itu ya, heeh, melingkar itu, ya, supaya si tikus itu nggak masuk gitu, ya, kayak ya. gitu. Jadi kalau di Habangua sendiri menyimpan padinya mereka di Lanjung, jadi tidak di Oh, langsung lumbung. di lanjungnya ya. Ya, Nah, langsung di nah, Lanjungnya. ya, nah ini mumpung ingat berkaitan dengan tradisi pertanian atau berladang itu selalu juga disertai dengan eh, peralatan-peralatan yang dipakai. Mhm. Nah, apakah di Habangoi itu waktu yang kau kunjungi itu masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional dan dibuat sendiri atau sudah mulai Di ada modifikasi peralatan? Nggak ada, masih murni ya, karena mereka percaya kalau apa, si padi itu disimpan di plastik gitu ya, karung Hmm. plastik misalnya Hmm. itu nggak enak Ya, rasanya. coba enak. Jadi Ya. mereka masih pakai lanjung yang terbuat dari, rotan, gitu. Hmm. Hmm. Nah, yang paling menarik itu kalau saya boleh cerita tuh, jadi, panen pertama ditaruh di lanjung, panen pertama ditaruh di lanjung, kemudian lanjungnya itu dikasih batu padi. Ada di Batu tesis saya padi itu foto. apa? Batu padi itu, saya nggak tahu ada nggak ya fotonya di di Jadi dia berupa batu biasa atau bukan batu bukan, yang itu tuh khusus? lebih ke perlambang ya. Jadi Hmm. ada ada macam-macam ya, mungkin bisa dibuka di halaman 79 itu ada batu padi itu bentuknya Oh, seperti dan itu tuh ratusan tahun usianya. Karena itu dari nenek moyang mereka, dari, oh, oke, oke, oke. kakek-kakeknya dan sebagainya gitu Ya, ya. ya. Batu padi. Nah, itu disimpan di situ supaya, berlanjut gitu. Maksudnya, Hmm, hmm. mmm, Oh iya, ada benda-benda ritual ya.
Jadi Iya, itu yang selalu disimpan di situ dan setiap rumah tangga selalu punya, karena itu punya kakeknya, punya ayahnya dan Hmm. sebagainya gitu ya, batu padi itu yang khas kalau di Habangoy ya. Di tempat lain, di 2 desa yang saya datangi itu, batu padi sudah mulai hilang gitu ya, sudah mulai hilang. Kalau di Habangoy itu, di semua keluarga itu punya batu padi, hampir di semua Oh, keluarga. Jadi setiap saya datang di ya. sana ada batu padi ada batu padi ada. Jadi mereka tuh selalu menyimpan ini. Ini tuh kayak kayak semacam jimat gitulah ya, Gimana jimat yang ya? disimpan Itu di, digunakan hanya pada saat apa? Panen atau nanam? panen pertama. Panen pertama Jadi lebih bentuk syukur lah ya, itu dihadirkan di dalam satu tempat gitu ya. di Di lanjung yang Lanjung itu. pertama, Oh. ditaruh di situ. Jadi Hmm. itu tuh lebih kepada unsur-unsurnya kan ada padi, ada rotan, ada batu, terus biasanya ada itu Ya. Hmm. kerang sungai itu, biasanya itu. Nah, dari penelitianmu dan tesisnya ini yang berjudul Merawat Pengetahuan Berladang dan Padi Lokal, mempertahankan pengetahuan tentang tradisi dan ritual ladang bergulir dan pengetahuan tentang varietas padi lokal di Desa Tumbang Habangoy, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan. Katingan, Katingan ya, ya bukan. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, dari tesis ini, eh, jadi kesimpulannya apa, Ci? Kasih, Apa, apa yang kau simpulkan dari iya, kalau dari hasil yang saya dapat karena ini kan perbandingan ya. Saya lebih perbandingan beberapa berapa desa? beberapa desa, ada 3 Ah, desa ya, 3 desa dan yang tiga memang desa. paling paling masih bertahan dan masih menjadi lumbung padi pada waktu itu ya Hmm. Habangoy ya. Hmm. Eee eee, kenapa saya katakan bahwa tradisi ini menjadi hal yang penting buat buat, keberlangsungan, tradisi berladang ini sendiri adalah karena ada ikatan gitu ya. Jadi ada Hmm. ikatan Hmm. bahwa padi sendiri kan kalau bagi masyarakat Habangoy itu masih dipercaya sebagai salah satu, kalau di judulnya itu kan, kosmologis gitu ya. Jadi dari padi itu adalah salah satu komponen, eee, pe apa, asal-usul, manusia dan bumi gitu ya. Jadi dia dijatuhkan dari langit dan sebagainya gitu. Jadi kepercayaan itulah yang membuat masyarakat itu masih memegang teguh, bahwa mereka harus menanam padi. Harus menanam padi. Jadi kalau misalnya mereka tidak menanam padi, maka tercerabut gitu hidupnya gitu. Bahkan mereka percaya bahwa kejadian yang saat ini ada gitu ya, kejadian hama, kejadian mereka tidak Hmm. boleh membakar, kejadian-kejadian mereka kemudian berkurang ladangnya, konflik banyak yang datang, itu karena masyarakat di sekitarnya itu sudah hilang tradisinya gitu. Hmm. Sudah tidak menggunakan Ya, tradisi ya. itu, Kak. Hmm. Mereka percaya itu. Jadi si apa namanya, pisornya itu, dukunnya itu ketika saya datang, ya Mbak Suci, tahu kan ini tuh, desa kami yang satu-satunya yang masih pakai tradisi ini. Dia Hmm. state begitu. Selebihnya nggak pernah. Tapi kejadiannya apa? Padinya nggak pernah bagus, banyak hama, banyak konflik. Mereka selalu menghubungkan dengan Hmm. tradisi yang mereka lakukan, doa-doa mereka, hubungan mereka terhadap alam, terhadap nabi-nabinya mereka, itu Hmm. adalah salah satu bless yang mereka dapatkan gitu, sehingga mereka bisa bertahan. Nah, ketika itu hilang maka tunggulah gitu, kalau si pisornya bilang, "Ya tunggu saja kalau kita nggak apa namanya, nggak menggunakan itu," gitu. Jadi, ketahanan mereka untuk menanam padi itu ya karena tradisinya itu tadi. Hmm. Tapi kemudian berbalik, ternyata tradisi ini hilang juga karena itu tadi, faktor-faktor yang tadi tadi. Ya, ya. Banyak sekali faktor-faktor Banyak yang yang tak membuat, percaya, dan pemudanya juga meninggalkan iya, itu. Hmm. kebakaran, terus Nah, banyak ya. investasi, ketidakpercayaan terhadap tradisi dan sebagainya. Kemudian ya seperti itu. Jadi ya apa ya, gone with the wind gitu ya, akhirnya Hmm. kesimpulannya Ya, ya. kesimpulannya ya itu tadi ya, hilang bersama angin gitu, mau gimana. Karena
Habongo ini juga salah satu desa yang tidak banyak dimasuki oleh agama Samawi. Hmm. Ya, jadi saya pernah ceritakan 100% ini ya, 100% saya masih masih keharingan ya. keharingan karena itu tadi ya ada ketidakpercayaan terhadap agama-agama Samawi karena mereka Hmm. percaya bahwa salah satu yang membuat kita menderita itu adalah kedatangan agama itu tadi gitu karena membuat anak muda tidak percaya, ketika tidak Hmm. percaya dewa marah, Hmm. tanah marah, api marah, angin marah dan semuanya marah gitu. Seperti itu. Jadi eh, Ya. eh, itulah yang pada saat itu ya. Tapi kemudian kan saya datang 2 tahun kemudian ya akhirnya ya hilang juga gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, seandainya ada yang memberimu dana ya katakanlah 10 M gitu ya. Apa yang akan kau lakukan khusus untuk Habangau ini? Oke, apa yang saya akan membeli seluruh tanah yang ada di sana gitu ya untuk Hmm. mereka Hmm. bisa berladang lagi, mengembalikan lagi fungsi-fungsi hidup mereka ya, as long as mereka mau ya, karena kadang-kadang Hmm. karena sudah terpengaruh oleh orang lain kan pasti mereka juga ngapain berladang gitu ya, udah males gitu ya, Hmm. karena capek, berat dan sebagainya. Tapi at least ketika lahan itu ada, maka alternatif untuk bisa bertahan, untuk bisa mengembalikan eh, apa ya eh, kebanggaan mereka berladang itu Hmm. akan datang sendiri. Ladang dan lahan dan peraturan atau legacy untuk mereka gitu ya bahwa mereka bisa melakukan tradisi itu seperti yang dilakukan oleh Ya. nenek moyang mereka. Dan yang Kan pastinya beli, sih beli pengennya sih kan beli lahan ladang di sana paling hampir habis katakanlah 1 M saja tuh. Sembilannya oh untuk apa? iya, oh Sembilannya untuk apa? nggak nggak cukup lah mas 1 M mas, Oh, nggak cukup ya? nggak cukup itu lahan negara ya kawasan ya kawasan hutan itu. Oh, Jadi aduh. 19.500 hektar Hmm. lahan Hmm. di Habangoy Hmm. itu hanya eh, hampir seluruhnya itu kawasan hutan. Wow, 19.000 itu. Jadi mereka yang APL belum ada atau kecil sekali. Kecil sekali. Selebihnya itu kawasan. Hmm. Saya nggak tahu ya kalau statusnya sekarang. Kalau Ya, dulu itu masih oke. kawasan dan dikuasai oleh HPH-HPH. Konsesi ya. Sih. Ya, Dikuasai itu. ya. Jadi ya akhirnya mereka ya begitu ya mau Hmm. mengakui kalau itu lahan mereka juga nggak bisa juga gitu. Tapi yang saya dengar mereka itu sedang memperjuangkan untuk mendaftarkan, memverifikasi, mendaftarkan Hmm. lahan adat mereka. Dan salah satu desa yang memang masih memiliki indikator Hmm. untuk bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat di sana. Ya. Saat ini kan saat ini sepertinya sudah masuk ke verifikasi deh lahannya kalau nggak salah ya. Hmm. Oke, oke. Nah, apa pesan-pesan yang akan kau sampaikan kepada kaum muda walaupun mereka udah nggak banyak yang percaya lagi dengan tradisi di Habangoy? Mungkin ada sesuatu yang perlu kau sampaikan lah, bagaimana kekayaan tradisi mereka itu sebetulnya modal yang luar biasa untuk melangkah ke depan. Pesan apa yang ingin kau sampaikan, Ci? Eh apa ya? Terlalu banyak sih sebetulnya ya. Ya, Saya sih pengennya begini ya. Eh, saya ini kan hanya datang dalam kurun waktu yang sangat sebentar gitu ya. ya. Hanya menangkap saja dan saya yakin masih banyak hal yang ada kesalahan-kesalahan tertentu di dalam tulisan saya gitu ya. Yang Hmm. saya pengen gitu ya, tradisi-tradisi ini, local knowledge ini kan tidak akan abadi ya. Tidak apa kesulitan untuk bisa membuat itu tuh ada terus gitu ya.
hal yang sangat ingin saya dapatkan bisa ada gitu, itu adalah menulis semua pengetahuan yang Hmm, dimiliki oleh Pak ya, menarik. Situn, Hmm, dimiliki oleh Pak Ardi ya, ya. Dase, dimiliki oleh Bu Leni, dimiliki oleh, Hmm, masyarakat Habangoy, di dalam satu tulisan yang akan kompleks abadi gitu ya. ya, Iya, iya, memperkuat. iya. Paling tidak even mereka sudah tidak melakukan itu, Hmm, tetapi ada dan anak-anak muda itu tahu gitu loh bahwa ini loh ya, kekayaan mereka ya, ini apa, ini luar biasa gitu ya ya. kekayaan mereka gitu. Ketika saya datang dengan tesis saya di Habangoy saja mereka masih bingung, "Kok bisa ya?" gitu. Ternyata Hmm, kok saya hmm, punya ini ya gitu. Jadi hmm, mereka sendiri baru baru ngeh gitu ya bahwa mereka tuh punya gitu pengetahuan yang luar biasa ini gitu di tulisan saya. Meskipun memang ini kan apa ya, tidak bisa menangkap seluruh ilmu yang ada gitu ya. Nah, ya, saya sih ya. inginnya begitu dan saya mudah-mudahan ada champion-champion di sana yang bisa gitu ya, bisa Hmm, hmm, menulis dan juga menuangkan ke dalam sebuah potret yang bisa dibaca oleh generasi yang akan ya. datang. Ya, oke, terima kasih, Ci. Itu yang dilakukan oleh kawan kita Andiko kan? Dia Ya, memfasilitasi ya, anak-anak muda di untuk Talang Mama itu, menulis, ya, menulis tentang Talang Mama. betul. Mudah-mudahan itu bisa kita Amin lakukan dan didukung oleh amin amin Terima Kasih amin dan Latin. amin amin. Oke, baik. Terima kasih, Ci. Bincang-bincang sorenya, senang sekali bisa mendengar segala cerita tentang padi dan tentang masyarakat di Habangoy. Mudah-mudahan, eh, ya, saya kira bagaimanapun, insya Allah ada manfaatnya perbincangan ini dan Amin. mungkin bisa Amin. memberikan inspirasi baru pada kawan-kawan yang ada kaitannya dengan desa Tumbang Habangoy di Malai, kemana Katingan ya, Katingan ya. dari Katingan Kalimantan Tengah. Oke, sekali lagi terima kasih atas Oke, kehadirannya terima di kasih Mas Lestarilah Dwi. Indonesia. Demikianlah kawan-kawan Lestarilah Indonesia musim 23 Hikayat Padi Terpelosok di Kandung Hayat di Pelosok, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan kekayaan yang ada di pelosok Habangoy ini masih bisa menjadi bagian sejarah dan bagian kekayaan penting untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya Dwi Rahmat Muhtaman dan Mbak Suci Sinto undur diri. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam. pada musim yang akan datang.